Selamat pagi untuk kita semua. Saya Hendrikus Masilius Siniwaso, mahasiswa aktif Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proposal saya untuk memenuhi mata kuliah seminar Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan. Terima kasih. Judul saya yakni analisis hubungan SDM dan tenaga kerja terhadap peningkatan pendapatan petani hortikultura di Desa Rakyat 2, Kecamatan Buleleng Barat, Kabupaten Medan. Presentasi ini meliputi dua bab, yaitu bab 1 pendahuluan dan bab 2 yaitu landasan teori. Kemudian kita masuk pada bab 1 pendahuluan. 1.1 latar belakang. Isi materi: Indonesia memiliki beberapa sektor yang mendukung perkembangan dan kemajuan negara. Terhitung ada 17 sektor perekonomian atau lapangan kerja yang menjadi sumber pendapatan utama bagi negara Indonesia yang terhitung dalam PDRB atau Produk Domestik Bruto yang berada pada tingkat provinsi dan daerah kabupaten serta PDB atau Produk Domestik Bruto. PDRB dimaknai menjadi total nilai tambah yang dapat diwujudkan oleh segala unit usaha dalam suatu daerah atau menggambarkan jumlah segala nilai barang serta jasa akhir yang diwujudkan oleh segala sektor ekonomi di suatu daerah. Dikutip dari Hasibulla tahun 2022. Jadi PDB itu merupakan hasil keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah pada periode waktu tertentu. Kemudian sektor-sektor perekonomian yang ada tersebut kemudian dibagi menjadi sektor basis dan non-basis, di mana dalam perkembangannya sektor basis dan non-basis ini sangat memberikan dampak yang sangat penting bagi negara. Indonesia sebagai negara berkembang memiliki sektor pertanian sebagai salah satu pilar penting bagi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Jadi sektor pertanian merupakan sektor agraria yang menjadi sektor utama yang melatar belakangi perkembangan pembangunan ekonomi Indonesia sampai saat ini. Jadi merupakan sektor utama yang menjadi sektor basis pembangunan negara Indonesia. Sektor pertanian bukan hanya berkontribusi pada peningkatan ketahanan pangan masyarakat, tetapi sektor ini juga menjadi mata pencaharian utama sebagian besar wilayah Indonesia, seperti salah satunya yang Provinsi NTT. Indonesia memiliki wilayah yang sangat kaya akan sumber daya. Pengembangan dan pembangunan yang merata dan berkelanjutan dalam bidang pertanian sangat dibutuhkan. Kemudian diharapkan mampu mendukung kegiatan-kegiatan masyarakat dan melakukan berbagai macam kegiatan pertanian melalui fasilitasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam pertanian, kita juga mengenal salah satu subsektornya yaitu pertanian hortikultura yang merupakan ilmu atau kegiatan pertanian yang berfokus dalam proses kegiatan budidaya buah-buahan, sayuran, dan tanaman hias. Menurut Pitaloka ada 2020, hortikultura itu dari kata hortus atau kebun dan koler atau budidaya. Adapun salah satu daerah di NTT yaitu Desa Rakyat 2 yang terletak di Kabupaten Ngada, Kecamatan Buleleng Barat, menjadi salah satu desa yang mengembangkan dan melakukan kegiatan subsektor pertanian hortikultura. Tanaman hortikultura yang umumnya dibudidayakan di sana yakni ada wortel, tomat, kol sawit, brokoli, dan cabai. Masyarakat Desa Rakyat 2 juga mempunyai jenis komoditi tanaman musiman seperti jahe, kunyit, dan jagung yang ditanam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian ada pun pembagian distribusi petani di Desa Rakyat 2 menurut RT. Jadi ada sebanyak 9 RT dengan jumlah total masyarakatnya yang berprofesi sebagai petani yaitu sebanyak 202 petani. Kemudian RT rukun tetangga yang menjadi populasi petani paling banyak dengan petani sebanyak 33 orang yakni dari RT Ambi dan RT
Adapun RT dengan jumlah petani hortikultura tertinggi adalah RT Mezamuko dengan jumlah petani sebanyak 33 orang. Kemudian RT Ambi menjadi RT dengan distribusi petani hortikultura paling sedikit dengan jumlah keseluruhannya 16 orang. Kemudian kita masuk pada rumusan masalah. Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah dari penelitian ini, yakni 1. Bagaimana hubungan antara SDM atau sumber daya manusia terhadap peningkatan pendapatan petani hortikultura di Desa Rakyat 32 Kecamatan Borewa Barat, Kabupaten Ngada. Yang kedua, bagaimana hubungan antara tenaga kerja terhadap peningkatan pendapatan petani hortikultura di Desa Rakyat 32 Kecamatan Borewa Barat, Kabupaten Ngada. Dan yang ketiga, bagaimana hubungan antara SDM, sumber daya manusia, dan tenaga kerja secara simultan itu terhadap peningkatan pendapatan petani hortikultura di Desa Rakyat 32 Kecamatan Borewa Barat, Kabupaten Ngada. Kemudian tujuan penelitian yang hendak ingin dicapai itu yang pertama, untuk dapat mengetahui hubungan antara sumber daya manusia terhadap peningkatan pendapatan petani hortikultura di Desa Rakyat 32 Kecamatan Borewa Barat, Kabupaten Ngada. Kedua, untuk dapat mengetahui hubungan antara tenaga kerja terhadap peningkatan pendapatan petani hortikultura di Desa Rakyat 32 Kecamatan Borewa Barat, Kabupaten Ngada. Dan yang ketiga, untuk dapat mengetahui hubungan antara SDM dan tenaga kerja secara bersamaan dalam peningkatan pendapatan petani hortikultura di Desa Rakyat 32 Kecamatan Borewa Barat, Kabupaten Ngada. Berikutnya, manfaat penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian serta tujuan yang ingin dicapai, maka ada manfaat penelitian yang termuat di dalam penelitian ini, yakni 1. Manfaat teoritis, menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang produksi pertanian hortikultura, memberikan sumbangsi ilmiah melalui riset serta pengetahuan yang diperoleh secara langsung dari teknik penelitian seperti wawancara, dokumentasi, observasi sebagai informasi yang dapat digunakan sebagai pembelajaran mengenai bidang penelitian hortikultura bagi pihak manapun untuk sebagai peningkatan ilmu pengetahuan. Kemudian ada manfaat praktis bagi akademisi, dapat digunakan sebagai bahan referensi dan dasar untuk penelitian lanjutan terkait penelitian hortikultura dan unsur-unsur lain yang termuat dalam proposal ini. Selanjutnya kita masuk pada bab 2, yaitu kajian pusat. Adapun bagian-bagiannya sebagai berikut. 2.1 yakni landasan teori. Landasan teori yang termuat dalam penelitian ini yakni pertama, pertanian hortikultura. Pertanian hortikultura itu menjadi salah satu sektor menunjang pemenuhan kebutuhan dan pangan dalam negeri serta berpotensi meningkatkan ekspor. Menurut Jamal dan Rauf serta Saleh 2019, tanaman jenis hortikultura diproduksi dan dibutuhkan setiap saat dalam jumlah yang baik dengan kualitas terbaik sebagai bentuk pemenuhan pangan masyarakat. Hortikultura merupakan platform Indonesia. Istilah Inggrisnya yaitu hortikultur. Istilah tersebut diartikan sebagai bahasa Latin yaitu hortus, atau dalam bahasa Indonesia yang berarti kebun atau halaman. Kemudian ada landasan teori kedua itu pendidikan. Pendidikan itu kita ketahui bersama merupakan faktor yang mampu memberikan dampak yang sangat kompleks terhadap kehidupan masyarakat. Hal ini berkaitan dengan proses peningkatan kualitas hidup masyarakat. Menurut Inggris 2017 dalam Koimata et al. 2020, investasi pendidikan merupakan cara untuk meningkatkan nilai stok pengetahuan manusia, di mana setelah mengikuti berbagai jenis pendidikan diharapkan dapat mempengaruhi berbagai bentuk nilai berupa peningkatan penghasilan, produktivitas kerja, dan peningkatan nilai rasional atau social benefit. Jadi pendidikan itu merupakan dasar utama yang melandasi pengetahuan seorang petani dalam meningkatkan produksi. Kemudian berikutnya adalah modal. Kita ketahui bersama bahwa modal merupakan dasar utama dalam memulai sebuah usaha atau
atau sebuah kegiatan produksi, yang hari ini dalam pertanian hortikultura. Dikutip dari Hilmi, Huryati dan Krisnawati 2018, itu mereka mengatakan bahwa modal secara harfiah merupakan hasil usaha karya manusia, baik berupa barang fisik maupun non fisik yang mampu digunakan dalam melakukan sebuah usaha dengan tujuan yang baik, efisien dan efektif. Dan menurut sifatnya, modal dibagi menjadi dua fase. Yang pertama, modal tetap adalah barang yang selalu digunakan setiap kali dalam proses produksi dan mampu digunakan dalam jangka waktu yang lama. Kemudian modal bergerak adalah modal non fisik yang tidak dapat dilihat namun mampu memberikan nilai tambah terhadap usaha. Jadi modal itu merupakan dasar utama dalam melakukan sebuah usaha, dan dalam seiring waktu dapat memberikan nilai tambah yang cukup signifikan melalui kegiatan usaha yang mulai berkembang. Kemudian ada pun teori pendapatan. Jadi pendapatan merupakan hasil atau nilai tambah yang diperoleh dari sebuah kegiatan ekonomi yang dapat dinilai melalui uang sebagai alat tukar utama ataupun melalui penambahan aset yang mampu memberikan nilai tambah yang positif terhadap kesejahteraan dan kemampuan masyarakat. Jadi pendapatan merupakan tolak ukur utama seorang petani atau seorang pengusaha dalam melakukan sebuah usaha. Pendapatan juga menurut Soekarwati itu terbagi menjadi dua, yaitu pendapatan kotor atau gross from income dan pendapatan bersih atau netto from income. Selanjutnya kita masuk pada teori tenaga kerja. Tenaga kerja itu merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting dalam mendukung kegiatan perekonomian dan berhubungan secara langsung dengan sumber daya manusia. Dikutip dari Muda dan Adam tahun 2022 mengatakan bahwa peningkatan produksi dalam kegiatan perekonomian akan mendorong peningkatan permintaan terhadap tenaga kerja, serta berpengaruh pula pada peningkatan pendapatan. Semakin sedikit tenaga kerja yang digunakan, semakin rendah jumlah produksi. Dari jurnal Dia dan Hamid 2023. Jadi tenaga kerja itu juga merupakan salah satu faktor produksi yang utama yang mempunyai peran untuk melakukan kegiatan produksi tersebut. Kemudian kita masuk pada 2.2 atau bagian berikutnya, yaitu review penelitian relevan atau penelitian yang berkaitan dengan penelitian saya. Jadi berikut saya mengambil 5 penelitian terdahulu. Dengan salah satu penelitiannya itu penelitian menurut Anwar Iswanto, Anas dan Sabir Putri Rizky dengan judul proposal atau judul penelitian itu analisis faktor yang mempengaruhi literasi keuangan pada petani tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dengan hasil yang mereka dapatkan adalah bahwa dari penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas petani di lokasi penelitian termasuk pada kategori literatur keuangan yang rendah, yaitu sebesar 122 responden. Indeks. Jadi berikutnya kita masuk pada hipotesis. Hipotesis merupakan dugaan sementara yang dimuat oleh penulis sebagai dugaan sementara dalam sebuah penelitian. Jadi hipotesis itu menurut asal katanya berarti pernyataan mengenai sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang tidak diketahui kebenarannya secara pasti. Jadi perlu diungkap kebenarannya lebih lanjut melalui penelitian yang kita lakukan. Jadi dalam hal ini hipotesis saya yaitu membuat 4 hipotesis utama. Yang pertama bahwa hipotesis yang 1 itu mengatakan diduga SDM mempunyai hubungan yang signifikan terhadap pendapatan petani hortikultura di desa rakyat Jawa 2. Kemudian hipotesis yang 3, tenaga kerja mempunyai hubungan yang signifikan terhadap pendapatan petani hortikultura di desa rakyat. Hipotesis yang 3, secara simultan terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan, tenaga modal,
pendidikan, tenaga kerja terhadap pendapatan petani hortikultura di desa Ketela 2. Mohon maaf. Kemudian yang terakhir, kerangka pemikiran. Kerangka berpikir merupakan landasan dalam mengembangkan berbagai teori dan konsep yang digunakan dalam sebuah penelitian. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini yakni sebagai berikut. Penelitian ini yang pertama bertujuan untuk menganalisis peningkatan pendapatan petani hortikultura di desa Ketela 2, Kecamatan Buleleng Barat, Kabupaten Nganjuk, sebagai variabel perikatnya. Kemudian berikut peningkatan pendapatan diduga dipengaruhi oleh SDM dan tenaga kerja sebagai variabel bebas. Kemudian dari SDM dan tenaga kerja itu berpengaruh terhadap pendapatan. Dan kemudian dilanjutkan pada hasil dan pembahasan pada saat analisis kegiatan penelitian. Kemudian masuk pada kesimpulan dan saran yang baik atau yang dapat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan petani hortikultura di desa Ketela 2, Kecamatan Buleleng Barat. Jadi itu saja, sekian presentasi saya ucapkan terima kasih.